Oke, ya. Jadi hari ini mungkin temanya lebih ke investasi dan keuangan di bulan Ramadan nih, Mbak Feli. Karena kita kan Hmm, ada di tengah bulan Ramadan sekarang kali ini ya gitu. ya, Nah, mungkin betul. kita bakal bahas dulu terkait market update nih sejauh ini. Nah, seperti yang kita tahu kemarin selama kuartal satu IHSG sempat ini ya all time high gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari pandangannya Mbak Feli nih buat share ke teman-teman Bimani juga yang lain, kira-kira peluang penguatan IHSG di kuartal-kuartal berikutnya di tahun ini tuh seperti apa nih? Oke. Jadi pertama-tama mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu nih buat teman-teman sobat Bimani ya yang menjalankan ibadah puasa. Untuk kondisi di mana kita bicara mengenai kenaikan di market, menurut kita kelihatannya probability masih tinggi ya Pak. Gitu karena kalau kita lihat ya secara seasonality nih di 2010 sampai 2021 selama 12 tahun itu market selama 12 tahun di bulan Aprilnya 10 tahun itu positif, 2 tahun negatif. Hmm. Gitu. Jadi kalau ngomongin bulan ini ya kita masih ngeliat positif sih, cenderung kemungkinannya bisa 80%. Market masih bisa positif. Jadi Oke, teman-teman manfaatin kesempatannya oke, oke. Masih di cenderung bulan positif April ya ini. untuk sisi penguatannya gitu ya, Mbak Feli ya. Iya, betul. Oke, oke. Dan selama Dan mungkin kita ini ada dari katalis positif, Senin kita ada IPO sebuah emiten ya, e-commerce ya. Jadi mungkin akan oke, ada gejolak, maksudnya akan ada euforia. ya, ya, terkait IPO itu ya. Nah, Iya, betul. kalau ngomongin ini juga nih Mbak Feli, mungkin bagi saya sedikit masih terkait market update gitu ya. Kan biasanya kalau di awal Ramadan tuh emang biasanya harga banyak kan naik tuh Mbak Feli ya. Dari yang udah kita lihat sekarang, kalau tahun ini minyak goreng naik, BBM, Iya, cabai, daging, sampai kebutuhan sehari-hari lah iya, gitulah. Mungkin bakal merambah juga ke gas LPG yang 3 betul. kilo gitu. Namun sebenarnya pemerintah juga kayaknya udah Betul, mempersiapkan betul. nih bantuan sosial untuk menjaga harga-harga untuk melonjak lebih jauh gitu. Nah, terkait kenaikan harga Hmm, dan usaha dari pemerintah ini terkait bantuan sosial, kalau dari Asmor sendiri gitu, mengenai hal ini pandangannya seperti apa sih Mbak Feli ya. dan kira-kira dampak ke pasar modal tuh kayak gimana ya? On offline, jadi Iya, uh, nggak apa-apa Mbak Feli. uh, signalnya agak error. Tadi gimana boleh diulang tentang kenaikan harga barang-barang ya? Iya, terkait pergerakan harga ini kan biasanya di awal Ramadan memang banyak harga-harga naik gitu ya. Minyak goreng, BBM sampai Hmm, kebutuhan dapur lah gitu ya. Dan sementara itu dari sisi pemerintah juga sebenarnya ada kebijakan terkait bantuan sosial gitu ya buat menjaga stabilitas harga-harga di pasar gitu. Nah, terkait fenomena ini kalau dari Asmor sendiri um, pandangannya seperti apa ya dan kira-kira ada nggak sih dampaknya ke pasar modal gitu Mbak Feli? Halo Mbak Feli, koneksi. Oh, sepertinya Mbak Feli ada kendala teknis. Oh, nah untuk sobat Iman yang baru join, selamat datang. Kita hari ini temanya ngobrol bareng terkait investasi dan keuangan di bulan Ramadan gitu. Nah, mungkin kita sambil tunggu Mbak Feli-nya join lagi kali ya. Mungkin gimana nih kabar Sobat Bima nih selama seminggu puasa? Perencanaan keuangannya dan investasinya masih on track atau enggak? Nanti kita bakal bahas di sini juga, minta tips and trick juga sama Mbak Feli langsung dari Asmor Indonesia. yes. Nah, ini kayaknya agak lancar nih Mbak. Sorry, sorry. Oke, Oke, okay, sip. jadi tadi terkait Hmm. tentang inflasi, kenaikan harga barang-barang menjelang Lebaran ya.
Menurut kita sebenarnya Indonesia itu overall inflasi itu udah rendah banget selama 5 tahun terakhir. Nggak pernah ada kenaikan harga apapun selama 5 tahun terakhir. Jadi itu membuktikan bahwa memang ekonomi itu nggak jalan, nggak ada pertumbuhan ya. Maksudnya pertumbuhan ada, tapi nggak ada tren kenaikan yang signifikan. Jadi kita flat aja GDP growth kita tuh antara 2-4% gitu. Nah tahun ini kelihatannya akan ada lompat dan ada kelompatan pertumbuhan ekonomi memang biasanya diiringi dengan kenaikan harga. Jadi sebenarnya buat kita inflasi itu it's a good sign bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi ini akan muncul lebih baik di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kalau orang-orang mungkin lebih memperhatikannya kenaikan dari harga barang karena mereka ngomonginnya lebih ke daya beli. Tapi sebenarnya kalau kita lihat konteks overall-nya, inflasi itu it's a good thing gitu. Jadi kalau ngomongin harga BBM, apakah harga BBM ini kenaikannya akan membuat orang-orang nggak traveling? Kayaknya kemungkinannya kecil banget ya. Orang udah 2-3 tahun di lockdown di rumah, bisa pergi mudik, kali ini mau harga BBM misalnya gitu ya, naik double pun, I'm sure orang akan tetap mau traveling gitu. Mau harga pesawat berapapun, ya ini historically udah kejadian di negara-negara yang udah open up lebih dulu, kayak misal di US ya. Tahun lalu tuh mereka udah recovery-nya udah muncul dan memang trennya sama gitu. Orang akan ada pent up demand. Ibaratnya orang keluar kandang langsung pengen belanja ke mall tuh udah kayak wah senang banget semuanya dibeliin gitu. Traveling tuh udah nggak mikir pokoknya apapun harga tiketnya gue akan pakai karena gue udah nggak kemana-mana 1,5 tahun sampai 2 tahun gitu. Jadi inflasi yang terjadi itu menurut kita akibat adanya pergerakan roda ekonomi. Ya, yang ini yang menurut kita orang suka miss. Nah ini kalau buat equity market ya itu sebenarnya lebih bagus gitu. The moment ada kenaikan harga, produsen ya kalau ada kenaikan harga, profit lebih bagus, mereka bisa hire lebih banyak orang, trickle down effect-nya akan lebih positif daripada ekonomi yang lebih stagnan nggak kemana-mana gitu. Oke. Jadi secara general gitu ini sebenarnya sinyal positif juga Mbak ya gitu ya kalau bisa dilihat ya. Orang-orang pada traveling, maksudnya daya konsumsinya mungkin meningkat lah gitu. Yang mana itu benar. artinya adalah sinyal bagus ya sebenarnya gitu. Ya, sinyal bagus. Dan kalau ngomongin kayak Pertamax gitu, naik 40%. Orang kan mikirnya cuma angka 40% doang. Padahal siapa sih yang pakai Pertamax? Orang Indonesia itu total yang pakai konsumsinya Pertamax tuh cuma orang-orang di kelas menengah ke atas tuh. Dan itu kalau kita hitung-hitung, nggak nyampe dari 20% total populasi mobil di Indonesia yang pakai Pertamax. Jadi, saya rasa pemerintah udah benar-benar melakukan kalkulasi dan analisa yang sangat dalam sih dalam melakukan kenaikan harga, mana yang memang pantas dinaikkan, mana yang tidak. Karena kalau untuk kelas menengah ke atas selama ini mereka juga uangnya ada kok, cuma mereka nggak spend aja gitu karena ya memang ekonominya nggak kemana-mana, orang nggak bisa makan di luar, nggak bisa traveling, offline activitiesnya sangat terbatas, jadi mereka uangnya ditaruh di deposito aja gitu. Nah sekarang ekonominya udah mulai ada pergerakan, pergerakan ekonomi ini akan meng-offset kenaikan dari bahan-bahan dasar ini sih menurut kita. At the end, net overall impact-nya positif. Ya. Bener banget sih, setuju. Mungkin ya tadi dari market update, berikutnya kita lebih spesifik nih ke financial planning dan investasi khususnya di Ramadan nih Mbak Feli, karena kita udah seminggu menjalani puasa juga di bulan Ramadan gitu ya. Tadi selain kenaikan harga, inflasi dan lain-lain, sebenarnya dari pemerintah juga ada sinyal positif nih. Kemarin saya juga dengar beberapa hari yang lalu ada berita seperti libur Lebaran gitu kan, udah diumumin. Terus mudik juga udah boleh, orang-orang udah pada vaksin gitu kan ya. Setelah 2 tahun sebelumnya, kan orang masih di rumah aja dan mungkin mudik sangat dibatasi gitu ya. Dan juga tentunya stimulus dari THR gitu ya, orang mungkin jadi lebih punya buying power-nya lah gitu ibaratnya. Tentunya pergerakan Ramadan tahun ini dan Lebaran lebih masif nih dibanding 2 tahun lalu kan, karena masih pandemi COVID dan sekarang mungkin udah terurai gitu. Nah, pastinya juga kita butuh ada penyesuaian financial planning juga kan, Mbak, menghadapi situasi seperti ini gitu. Nah, kita juga gimana tanggapan dulu nggak dari Mbak Feli mungkin? Ini semuanya preferensi masing-masing sih ya. Cuman mungkin kalau ngomong bakunya gitu, ya setidaknya coba disisihkan
sepertiganya lah atau seperempatnya untuk bisa diinvestasikan. Kita tahu, kita paham banget THR tahun ini akan feel so different ya, karena kita tahun ini pertama kalinya mungkin setelah 2 tahun berkumpul dengan keluarga gitu. Jadi kalau saya bilang 50% investasiin, kayaknya so it's good for long term, tapi kayaknya kok nggak mengakomodir kebutuhan saat ini ya. Jadi ya coba disisihkan lah gitu, sepertiga atau seperempatnya teman-teman untuk diinvestasikan ya di produk reksadana atau any product investment yang kalian feel comfortable with secara resiko. Jadi ya namanya juga THR ya. THR itu kan cuma datang setahun sekali. Jadi jangan benar-benar dihabisin total buat belanja atau discretionary spending. Tapi coba diolah juga gitu setidaknya. Jadi buat kan as part of it jadi dana darurat juga, karena nanti mungkin another bonus itu mungkin di akhir tahun ya, ketika kalian THR sama bonus bonus akhir tahun gitu. Jadi ini kan sekarang makin jauh nih gapnya dari bulan 4 ke bulan 12. So coba di manage aja properly supaya jangan sampai dana darurat kalian terganggu. Dan mungkin tips saya sih sepertiga atau seperempatnya lah. Moga-moga bisa kalian sisihkan untuk berinvestasi gitu. So, berarti kurang lebih kalau dari THR mungkin seperempat sampai sepertiganya gitu ya, Mbak Feli ya, bisa disisihkan lah untuk investasi. Sebenarnya jangan diboros semuanya juga gitu, atau semuanya diinvestasiin juga kan, pengen ini juga kan, ada belanja sedikit gitu. Oke, nah kalau terkait mengatur keuangan sendiri nih Mbak Feli, kan mungkin kalau selama puasa harus ada adjustment yang dilakukan gitu lah ya. Dan mungkin ini salah satunya contohnya saya juga gitu. Kalau pas Ramadan kadang suka boncos atau kelabakan nih ngatur keuangan karena beli sana, beli sini buat buka sahur dan lain-lain gitu. Kalau dari menurut Mbak Feli gitu, ada nggak sih tips and trick yang biar nggak terlalu boncos atau kelabakan ngatur keuangan khususnya di Ramadan ini nih, Mbak Feli nih? Ya, dengan financial planning yang kalian sudah lakukan di 6 atau hopefully kalau memang udah dilakukan itu kan kalian udah ada tabungan gitu. Jadi di masa-masa yang kita bilang festive season kayak sekarang itu kalian ya udah punya ruang dan kesempatan untuk melakukan spending yang lebih besar gitu ya. Mau sahur, mau buka bersama, ngumpul sama teman-teman, nggak ngandelin dari pendapatan sekarang atau THR-nya doang, tapi memang udah ada tabungan dari 1-2 tahun ke belakang yang dimana memang kita nggak melakukan hal itu selama masa Ramadan dan Lebaran gitu. Jadi maksud saya di sini adalah berinvestasi itu selalu bagus, nggak cuma ngomongin di hari yang kita dikala susah gitu ya, tapi juga dikala kita ada momen-momen festivity seperti Lebaran atau mungkin di keluarga ada pernikahan atau apa, ini juga mengakomodir gitu. So basically kalau kalian dengan adanya THR, kalau sudah ya sudah manfaatkan mungkin sebagian dari apa yang kalian sudah tanam ini untuk di spend saat ini. Cuman kalau misalnya kalian selama ini misalnya udah THR 2 tahun nih, 2 bulan gaji lah misalnya nggak di spend sama sekali karena nggak ada ketemu sama keluarga, kalau mau di spend 1 bulan gajinya misalnya THR yang tahun lalu, I think it's fine ya untuk bukber dan lain-lain tahun ini gitu. Karena at the end of the day kalian spending uang itu juga menjalankan roda pertumbuhan ekonomi juga kok, konsumsi gitu. Jadi it's actually good, cuman kalau terlalu eksesif kan nanti ke pribadi kita masing-masingnya jadi nggak baik, jadi boros. Oke. Menarik banget nih tipsnya dari Mbak Feli. Tapi kalau boleh nanya nih Mbak, kalau spesifik terkait THR dan mungkin ada yang dapat bonus tahunannya di kuartal-kuartal ini gitu Mbak ya. Kira-kira baiknya untuk porsi investasinya nih, karena kita dapat dana tambahan ini agak dikurangin atau justru lebih ditambahkan lagi gitu, karena mungkin saat sesi festif kayak gini kebutuhan juga naik kan gitu ya. Iya.
Um, Itu Sebetulnya kalau kalian punya THR dan kalian bisa sisihkan sepertiga atau seempatnya tadi, dialihkan kemana? Saya sih suggest kalau tahun ini ya, jadi ini kita ngomongnya tentu dengan profil resiko yang memang bisa menerima agresif investment, maksudnya kenaikan dan penurunan harga 10-20% itu adalah hal yang wajar gitu yang bisa mereka terima, dan memang untuk investasi jangka panjang tahun ini memang momentumnya lebih ke saham gitu. Jadi kalau untuk paham. Ashmore produknya lebih ke Ashmore Dana Ekuitas Nusantara, Ashmore Dana Progresif Nusantara, Ashmore saham dinamis, atau Ashmore Dana Equity Sustainability. Jadi kita ada 4 reksadana saham. Intinya asetnya adalah saham. Kalau kami suggest ya tahun ini, tentu ini dengan profil risiko yang bisa kalian toleransi. So basically kalau kalian misalnya seperempatnya itu, let's say kalian THR-nya let's say net-net dapat 8 juta, 3 jutanya ini kalian bisa investasikan. So basically dari 3 juta yang kalian bisa investasikan, 2 jutanya kalian bisa spend buat reksadana yang berbasis saham, 1 jutanya untuk yang money market atau pendapatan tetap sebagai diversifikasi. Oke, menarik. Jadi sebenarnya kalau saya kan resikonya lebih yang agak rendah atau konservatif gitu. Tapi sebenarnya kalau dari pandangan Mbak Feli itu tadi penjelasannya juga justru fenomena-fenomena ekonomi sekarang ini jadi sinyal positif ya untuk nyoba juga ya Mbak Feli untuk masuk ke equity Ya, juga gitu ya Mbak. Karena ya ini benar. sinyal bagus dan prospeknya juga cukup oke gitu dengan sinyal-sinyal seperti ini gitu. Ya, Jadi benar-benar bisa setuju. bisa coba diversifikasi juga kayak itu ya, mulai sedikit-sedikit lah gitu masuk ke equity Ya, juga. iya, Oke. karena ya menurut saya gini, kita mungkin sering terkecoh dengan saya. Kalau semua orang ditanya pasti maunya yang main aman ya, nggak ada lah orang yang mau 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 apa ambil resiko yang terlalu tinggi terus udah gitu babak belur gitu ya. Akan 80% orang pasti akan jawabannya konservatif itu. Tapi konservatif itu kita juga harus lebih jeli ya, maksudnya kita harus ngikutin juga gitu, karena ini kita bermain dengan kondisi pasar yang bergeraknya sangat dinamis. Kita juga harus tahu di masa sekarang yang kita ada ini cocoknya asetnya apa gitu. Kemudian kita diversifikasi, maksudnya kalau sekarang tahunnya saham ya lebih banyak mainnya di saham. Kalau tahunnya obligasi kayak 2-3 tahun terakhir ya kita lebih banyak mainnya di obligasi, sahamnya lebih sedikit. Jadi selalu punya 2 kaki lah ibaratnya gitu. Jangan karena kita semena-mena mikirnya kita mau konservatif langsung ya udah selalu money market atau selalu bonds gitu. Karena bonds itu juga ada hari-harinya yang dia nggak perform kayak tahun ini contohnya gitu. Karena suku bunga lagi siklusnya lagi naik. Jadi disitulah teman-teman Sobat Bimani selalu diberikan edukasi market update, selalu diberikan penambahan wawasan market, karena memang marketnya bergerak dinamis. Jadi kita harus bisa lebih menempatkan perspektif konservatif kita itu lebih tepat lah, dengan tahu kondisi marketnya juga seperti apa. Oke, emang benar. Ini peluang juga masuk ke equity atau reksadana saham. Tadi kalau dari Asmore sendiri, mungkin produknya yang masuk ke reksadana saham ada apa aja tuh Mbak Feli yang bisa kita rekomendasi juga nih ke Sobat Bimani kan? Oke, kalau karena tahun ini kita temanya 2 ya, commodity super cycle, karena kita tahu masih terjadi tensi antara dunia Ukraine dan Rusia, sehingga supply global chain komoditas itu terjadi disrupsi atau supply itu lebih sedikit daripada demand. Jadi tema kita tahun ini masih commodity. Kemudian tema kita juga foreign flow, asing yang akan mulai melirik Indonesia karena kita negara komoditi yang sedang diuntungkan. Jadi 2 hal ini menyebabkan kita lebih suka sama equity. Produknya apa? Produknya Ashmore Dana Progresif sama Ashmore Dana Ekuitas. Oke. Asmore Dana Progresif dan Asmore Dana Ekuitas itu sebenarnya juga udah bisa kalau mau dikepo-kepoin, dieksplor di Bimani juga udah bisa ya pasti Mbak Feli ya. Ada tersedia di sana juga gitu. Betul. Langsung pengen tahu Ashmore kira-kira Dana gimana Progresif gitu. itu year to date ya, bukan 1 tahun. Year to date 3 bulan sampai akhir Maret itu performanya udah 9%, 9,7. Ashmore Dana Ekuitas yang lebih strateginya blue chip itu performanya hampir mendekati 7%, 6,7, 6,8%. Jadi 3 bulan segitu ya, bayangin
Ya, saya nggak bilang misalnya 1 tahun jadi 6% kali 4, 24% sih. Cuman emang marketnya lagi kelihatannya trennya ke sana ya. Bayangin kita mau cari investasi di mana bisa dapat 6-9% dalam 3 bulan gitu loh. Oke. Dengan maksudnya kita misalnya 60%-nya aja deh di reksadana saham, 40%-nya berarti mungkin kalian masih bisa dapat 4-5% dari equity, kemudian dari bondsnya mungkin dapat 1-2%, 3 bulan dapat ke 5-7% ya menurut saya good enough ya Mhm. dalam berinvestasi. Oke. Ya, menarik banget, boleh banget nih, Sobat Bimani, tadi dari penjelasan Mbak Feli terkait produk Ashmore dan khususnya reksadana saham itu udah tersedia di Bimani dan juga bisa dieksplor, dilihat detailnya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin untuk hari ini makasih banyak nih Mbak Feli udah sharing-sharing, meluangkan waktunya nih untuk join di IG Live kami, dan juga tadi udah ngasih tips and trick dan pandangan terkait harga-harga yang naik dan segala kebutuhan sehari-hari yang naik juga selama Ramadan gitu. Dan justru sebenarnya kita bisa ngelihat Ya, dari kenaikan harga dan inflasi ini sebenarnya sinyal positif juga gitu ya bagi orang-orang yang mau investasi di reksadana saham justru khususnya gitu. yes, betul. Ya. Dan mungkin juga ketika ada THR atau bonus tengah tahun gitu, itu bisa juga disisihkan sebagian seperempat sampai sepertiganya lah gitu untuk investasi di reksadana.